Nah, sekarang kita akan bikin efek rack ya. Yang kita butuhin berarti sumber suaranya. Oke, di sini udah saya taruh satu sumber suara. Ya, gitu ya. Loop ya, sebuah scene ya. Jadi ini nggak ada efek sama sekali. Tadi saya bikin. Jadi pure ya dari sound generatornya si synthesizer. Oke, jadi nggak belum ada tambahan EQ, reverb, delay, chorus, flanger apapun. Oke. Nah, terus sekarang kita ke audio effect rack. Ya, kalau kita double klik atau drag drop akan muncul seperti ini ya. Sini udah ada instruksinya, drop audio effects here. Oke, berarti kita disuruh masukin efek kayak di sini. Terserah kita. Jadi nggak di sini nggak disuruh masukin efek apa. Gitu. Jadi kita udah kebayang pengen mau masukin apa. Jadi misalkan saya masukin EQ8 sekarang. Oke. Dan ini saya buka. Oke. Jadi sini sekarang akan muncul chain ya. Di sini efeknya EQ8. Oke. Jadi kalau misalkan saya mau EQ sekarang ya gitu misalkan saya EQ ya. Ini saya rename EQ. Oke. Ya, itu. Nah, seperti teman kita tahu, kita bisa masukin di sini sebanyak yang kita pengen ya, kita mau. Oke, eh, di sini efeknya. Oke. Nah, sama juga di efek rack ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu kan di sini kita bisa misalkan kita tambah EQ8, kita tambah kompresor misalkan. Oke, kita tambah erosion. Nah, seperti itu. Jadi ini berjalan secara efeknya ini serial. Oke, dari kiri ke kanan terproses EQ, kompresor, erosion gitu ya. Saya hapus lagi. Nah, ini juga gitu di dalam efek rack, audio efek rack ini. Di yang pertama ini yang udah saya namain EQ, ini serial ya ke kanan. Jadi kalau misalkan setelah EQ8 ini saya tambah misalkan reverb. Oke, favorit saya adalah long tail. Ingat di dalam sebelah sini, sebelahnya EQ, oke. Kalau di luar sini dia akan bikin lagi yang baru gitu ya. Efek tambahan, jadi nggak termasuk di audio effect rack. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan saya play, ya. Jadi EQ plus reverb nih sekarang saya rename lagi. Misalkan EQ plus reverb. Oke. Dan ini sebenarnya samanya kayak fader di channel ini ya. Jadi kalau misalkan saya turun nih, mati ya berikut efeknya juga ya. Ini panning, ini mute. Oke, dan ini solo. Ya. Oke, jadi ini terproses setelah EQ, kemudian diproses di long tail. Oke. Gitu. Ya. Nah, ini EQ reverb. Terus gimana caranya kita nambah lagi yang lain gitu. Bisa di bawah atau di sampingnya lagi gitu kan. Coba saya sekarang mau di bawah. Misalkan pingpong delay deh. Ya. Nah, tadi yang di atas adalah EQ and reverb, di sini pingpong delay. Nah, kenapa begini? Jadi ini akan berjalan secara paralel sekarang. Pingpong delay akan memproses sound loop ini, pingpong delay sendiri. Terus yang di atas EQ sama reverb sendiri gitu. Jadi akan berjalan secara paralel gitu ya. Berbeda ceritanya kalau misalkan gini. Saya taruh pingpong delay di sini setelah EQ. Nah, jadi ini terproses EQ8, sound diproses di EQ, terus dilanjutin ke pingpong delay, terus ke long tail, oke? Tapi ini sendiri, pingpong delaynya sendiri ya. Sebentar saya rename dulu, supaya kita tahu. Oke, ini delay. Sekarang ya, ini kalau gini kondisinya yang berjalan adalah si delaynya sendiri, hanya pingpong delay sendiri ya. Nah kan kalau gini berarti dua-duanya jalan. Oke. Ya. Nah. Gitu ya. Jadi
ini proses yang seperti ini boleh sih. Jadi ada berbagai macam ya. Ini salah satu paralel. Jadi sini sendiri-sendiri gitu. Sebenarnya bebas aja kalau misalkan pingpong delay-nya mau ditaruh setelah EQ ya. Itu idealnya seperti itu, baru proses di reverb ya gitu. Ya, ini salah satunya kayak gini. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di chain, oke. Di chain sini, ini adalah ada value ya, 0 sampai 127, oke. Kemudian di atas sini, nah ini ada selektor ya, oke, ada selektornya. Terus di sini ada area ya, ada area. Tadi di chapter sebelum ini yang live performance udah kita bahas area, tapi itu di simpler sama sampler, oke. Tapi ntar saya bahas lagi. Ini area ya. Jadi misalkan begini contohnya. Ini saya tentukan areanya 0 sampai 164, oke. Saya geser 65 sampai 127. Oke. Dan ini selektornya ya. Terus kemudian saya map. Nah, kalau di sini ada tulisan map, otomatis ini beberapa yang hijau ini berarti bisa di mapping ke knop-knop yang ada di sini, oke? Contohnya saya klik ini, terus kemudian saya map yang pertama, oke? Ups. Nah, sekarang kalau saya gerakan ini, selektornya akan ikut bergerak, oke? Kalau saya play sekarang, ya, ngerti? Jadi di sini, di area sini, pada selektor di sini, efek pingpong delay akan bekerja tanpa melibatkan EQ dan reverb. Oke? Di area sini. Sedangkan di area sini, efek EQ dan reverb akan bekerja tanpa melibatkan pingpong delay. Oke, jadi kita di sini, di tengah sini, kita bisa tahu, misalkan, bisa ngatur di sini netral, nggak ada efek sama sekali, oke? Jadinya kosong. Ya. Jadi kalau misalkan di sini baru jalan dia. Oke. Di sini pingpong delay. Di sini. Oke, ya. Di sini chain selector, oke. Ya, jadi ada selektornya di sini. Misalkan saya ganti nama lah supaya gampang, efek selector, oke. Efek selector. Ya. Terus bisa dinamain juga sob. Nah, kayak gitu. Oke. Ya, jadi ngerti ya di sini. Dan ini ada 2 blok, oke. Ini yang paling atas adalah menentukan seberapa kuat dia akan fade in dan seberapa kuat dia akan fade out, oke. Ini fade out ke sini dan ini fade in. Oke. Nah, saya akan coba sekarang. Ini full di EQ reverb. Saya geser. Ya, beralih sekarang ke pingpong delay. Ya, seperti itu ya. Saya kurang suka kalau pakai ini di sini, biarin aja langsung tek gitu. Oke, supaya kita jelas aja gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa tambah lagi. Misalkan kita tambah lagi ya. Di sini misalkan ada filter. Oke, filter, auto filter aja deh. Oke. Pilih sini. Nah, filter, oke. Di sini saya kosong, saya kosongkan, di tengah akan filter di sini. Ya, jadi di sini fun ya sebenarnya, kita saya klik, nah ini filternya ya. Misalkan di sini kondisi di sini filternya, oke.
ya. Ya, jadi gitu. Jadi kita bisa bikin berbagai macam karakter sound ya dengan satu sumber suara, tapi mempunyai efek yang berbeda ya masing-masing ya. Gitu. Oke. Nah, ini sekarang saya jelasin berikutnya, yaitu cara mapping. Ini ada knop-knop di sini. Mapping parameter-parameter di sini gitu ya. Misal saya mau mapping si filter. Oke. Si cutoff-nya di sini. Frekuensi ya. Gitu. Bisa geser. Ya. Terus kemudian di sini reverb. Oke. Si reverbnya apa ya yang mau saya oke, si wetness-nya si reverbnya ya. Dry wet-nya. Saya klik map mode. Ini saya klik. Ini saya klik. Oke, terus decay time-nya kali. Klik di sini ya. Terus kemudian delay-nya map mode lagi. Ini wet-nya. Oke. Jadi udah nih 3 macam efek. Yang satu yang paling pertama juga gabungan. Terus kita bisa men-select ya. Terus kemudian ini ada dry wet-nya ya. Terus ini kemudian decay time. Ini dry wet apa nih? Ntar saya hide dulu. Ya. Kita ambil reverb. Ini reverbnya, jadi kita bisa namakan. Misalkan command R. Reverb. Dry wet. Oke, decay time. Dry wet. Terus kemudian ini delay ya. Oke. Kita kasih ini. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saya play lagi. Selector. Ini kan saya ke kiri. Kalau kita lihat chain-nya yang sebelah kiri, EQ reverb-nya berarti ini reverb-nya kurang. Misalkan saya naikin. Ya. Dan saya sini. Saya mainkan. Ini delay-nya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kita mudah aja. Apa yang kita pengenkan gitu udah kebayang di soundnya, mau meng-EQ, mau kasih chorus gitu ya. Jadi bebas sebenarnya. Ini setelah EQ8, mungkin setelah long tail kita mau kita tambah kompresor bisa, oke. Misalkan di brick wall. Setelah ini selektornya kita ya. Jadi ini terus aja nggak terbatas ya ke kanan. Jadi biasanya sih saya nggak akan sebanyak itu, 3 atau 4 biasanya saya udah cukup gitu ya. Dan biasanya saya juga nggak pakai ini misalkan, nggak masalah gitu, yang delay sama filternya dihapus gitu. Oke. Oke, semoga ngerti ya masalah efek ya. Ntar kita lanjut lagi masih di efek rec, oke? Oke, kita lanjut ya. Jadi kita tadi udah bikin ya salah satu caranya itu gimana efek rec bekerja ya. Nah sekarang saya coba mau bikin satu lagi. Yang ini nggak terlalu rumit karena ini banyak biasa dipakai DJ ya. Jadi misalkan saya udah masukin loop nih. Ya gitu ya. Saya bakal bikin ini lagi, efek rec lagi. Nah, oke. Kita tahu seperti kayak ini.
Nah, biasanya DJ itu butuh hanya EQ-nya nggak kayak tadi saya naruh EQ8 ya. Butuh hanya 3 aja ya. Oke, 3 bandwidth ya. Ya, EQ3 berarti ya. Nah, udah deh. Seperti umumnya DJ mixer, ya, DJ mixer Pioneer, Stanton, mereka biasanya hanya 3 maksimum 4 lah ya. Ada mid low-nya gitu. Biasanya kita yang kita butuhin hanya low mid high ya, seperti kelihatan di EQ3 ini. Makanya dari itu kenapa si Ableton bikin EQ3 ini kan, supaya untuk live performance DJ ini udah familiar lah gitu ya, EQ3 buat para DJ. Saya map sekarang, oke. Nah, sekarang udah ada 3 ya, saya di controller saya goyangin. Nah, ini kan maksimumnya 6 ya. Dan kalau saya map, tadi belum saya jelaskan kan. Jadi di sini kalau saya map, nah keluar page baru ya di atas ya. Oke, macro mapping judulnya. Oke, jadi ini akan menentukan berapa maksimum kita muter knob sampai berapa value-nya gitu kan. Value-nya di sini 6 dB gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya ini over excessive gitu ya, berlebihan gitu. Kalau misalkan high-nya di sampai 6, wah gila banget apa? Bising dan menyakitkan telinga gitu ya. Terus yang low-nya juga begitu. Ya, jadi sebenarnya kalau saya pribadi saya buat mungkin low-nya bisa saya 2, oke ya, misalkan high-nya 3 gitu ya. Terus mid-nya mungkin 3 juga. Nah, jadi sekarang kalau saya putar maksimum knobnya itu hanya berada di 2 dB, oke. Begitu juga gain mid-nya. Kalau saya maksimum di ini saya hanya sampai 3 dB karena tadi saya atur segitu gitu ya. Jadi ini ada semacam bumper gitu. Oke, ada penahan. Kita nggak bikin secara accidental ngerusak soundnya meskipun kita knobnya sampai habis gitu ya. Kill-nya tetap mati ya sampai sini 0 mati. Oke, gitu. Jadi ini bisa diaplikasikan ke efek-efek lain juga ya. Bahkan ke instrumen juga, ntar kita jelaskan di instrumen rack. Oke, nah terus setelah itu mungkin saya masukin filter misalkan di sebelahnya ya. Ini yang umum-umum aja buat DJ. Oke, kemudian di filter juga, di map juga. Oke, saya pilih, saya geser di controller saya. Oke, nah gitu ya. Terus kemudian apa lagi mungkin delay kali ya, simple delay setelah filter, simple delay gitu. Oke, saya map juga di sini. Oke. Nah, oke. Ini ada trik khusus juga ya. Jadi supaya kita nggak butuh banyak-banyak knob dan mungkin controller kita juga terbatas ya knobnya. Biasanya paling banyak kalau sebuah controller itu 16 lah knobnya ya. Paling banyak gitu ya, 16 gitu. Belum ya tambah fader ya mungkin tambah fadernya juga 8 atau 9 gitu ya. Coba kita nggak mau repot juga, kita bisa kalau bisa seefisien mungkin. Bisa satu knob mengontrol beberapa parameter misalkan ya. Itu bisa kayak gitu ya. Bisa kita bermain di map sini atau di MIDI ya. Tapi yang sini yang saya mau jelaskan map di sini di effect rack ya. Misalkan saya tambah satu lagi reverb, oke. Saya taruh sebelahnya simple delay. Saya ini hanya mati ya, saya set dulu, oke. Nah, tadi saya udah map yang knob ini ya, parameter ini untuk mengontrol dry wetness-nya si simple delay. Tapi saya masih bisa tambahkan lagi dry wetness-nya reverb di knob yang sama, oke. Jadi sekarang kalau misalkan saya putar, saya tutup dulu. Saya putar dry wetness-nya simple delay sama dry wetness-nya reverb akan bergerak juga. Oke? Ya. Jadi secara langsung dengan memutar knob-knob ini
kita akan mengaktifkan ya, 2 efek gitu. Oke. Nah, tapi saya nggak mau kalau misalkan ya, saya nggak mau reverbnya kebanyakan gitu misalkan. Nah, kita kembali lagi klik ke map mode ya. Terus dry wetness-nya kita klik, terus kita lihat di sini kan udah di sort ya, udah di highlight sama Ableton ya. Di sini berarti saya hanya mau kalau misalkan itu hanya sampai 50% gitu ya. Jadi kalau sekarang saya putar set simple delay-nya 100%, tapi kalau kita lihat ini reverb-nya hanya 50% ya. Oke. Oke. Jadi ya seperti itu, gampang. Jadi tinggal diatur-atur aja. Yang paling penting kita mengerti fungsi-fungsi masing-masing efek ya. Saturator buat apa, overdrive buat apa, redux buat apa, simple delay, pingpong delay buat apa ya. Dengan dari sana kita kebayang mau naruh apa dan apa yang dikontrol oleh si effect rack. Oke. Nah, kalau udah jadi kayak gini, saya bakal bisa ini rename my DJ effect misalkan ya. One. Ntar ada nambah lagi dengan pakai beat repeat dan segala sesuatunya chorus mungkin my DJ effect 2 gitu ya. Tinggal klik lah ini gambar disket ini. My DJ effect 1. Oke. That's it. Udah ya. Itu berada di foldernya audio effect rack. Oke. Gitu. Ini bisa kalian warna-warna juga sendiri kayak tadi ya. Oke, ini terakhir ya penutup ya. Sebenarnya ini agak kelupaan saya sebenarnya. Ini yang umum sering saya lakuin gitu ya untuk bikin effect rack. Jadi tadi saya udah kasih tahu cara bikinnya ya, basicnya effect rack bekerja, workflow-nya seperti apa. Ini saya hapus dulu. Nah biasanya kalau kita bikin lagu, biasanya kita udah ada effect gitu ya untuk channel bersangkutan. Misalkan ini EQ3, terus saya kasih auto filter, terus saya kasih delay misalkan, oke. Nah, 3 efek ini ya udah ada misalkan. Nah, ini saya mau jadikan efek rack, yaitu caranya ya, saya pilih semua seperti ini, terus kemudian klik kanan group ya, ada pilihan group atau langsung Ctrl G atau Command G ya. Sekarang kalau saya tutup, saya buka, oke, udah ini ya, ada 4 encoder, 4 knop sini. Kalau buka di sini kelihatan efek-efeknya ya. Ini cara yang lebih cepat gitu ya daripada kita ini. Biasanya sih seperti ini. Jadi kita udah tahu ketahuan pengennya efeknya apa aja, terus baru kita Ctrl G atau Command G ya. Jadi ini udah terbentuk satu chain ya, efek terdiri dari 3. Kalau misalkan kita mau tambah lagi, di sini ada misalkan ada reverbnya di channel yang ini secara paralel bisa ya, jadi ada 2 nih.